Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian mata kuliah kita studi Quran Hadis. Sebagaimana sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa untuk materi-materi awal yang kita ambil dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran Syekh Manna Khalil Qotton ini akan saya sampaikan dengan share video yang nanti akan saya simpan di dalam channel YouTube saya. Nanti silakan untuk dibaca, silakan untuk dilihat. Jangan lupa di like and subscribe. Baik, mari bersama-sama kita awali dulu dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang akan kita kaji pada kesempatan ini mendatangkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadi ilmu, menjadi informasi yang bermanfaat, yang berfaedah bagi saya secara khusus dan juga bagi teman-teman semua secara umum. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ashabihi sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anallahu yaj'aluna min hisbihim wa yatawaffana ala millatihim wa yakhsuna fi zumratihim wa ja'aluna min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami' ahli al-'ilmi min hadzal 'ilm min al-qari'in, min al-muqri'in, min al-mufassirin, min al-muhaddithin. Kulluhu ya Allah min awliika ya Allah, khususan ila masyayikhina wa masyayikhina khasan bi syekh Yazid al-Mash'ari wa muslim wa farahim wa dhawil huquqi ma'al majma'in. ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ منّا خالد القطان وأصوله وفور وذوي الحقوق أجمعين أن الله يجعلنا أن الله ينفعنا أمولهم وأن يجعلنا من علومه ومن به بركة ومنفعة وفائدة وربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وامنا في طريقتهم وامواتنا الفتن وعلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, sebelum kita membaca kitab ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, nanti saya akan membacanya, saya akan berusaha semampu saya membaca, walaupun nanti campur ya, membaca ala pondok ya, ala ngaji kitab pondok. Kemudian kalau memang ada dari kalimat yang kita baca ini yang perlu saya jelaskan, akan saya jelaskan. Kalau tidak, akan saya lanjutkan kepada kalimat yang selanjutnya. Pertama. Yang kedua, untuk ayat dan hadis, nanti saya tidak membacanya, tidak mengartikannya, menerjemahkannya kata per kata, tapi nanti saya langsung membaca semuanya secara utuh, secara komplit, baru saya juga menerjemahkan secara komplit. Nah, terjemahannya ini saya ambil dari, untuk ayat ya dari Al-Quran terjemah ya. Kali ini dari sumbernya dari terjemahan dari kitab ini, itu saya ambil. Kemudian untuk hadis juga sama, saya ambil dari terjemahannya kitab Manna Khalil Qotton ini. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua ya. Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an adalah Al-Qur'anu. Al-mabhasu ats-tsani, utawi pembahasan yang kedua iku Al-Qur'anu,
pembahasan tentang Al-Quran. Min fadlillahi 'alal insani iku setengah saking keutamaan fadilah yang Allah berikan kepada manusia, keutamaan Allah 'alal insani ing atase manusia, annahu, ya, penjelasannya annahu utawi annahu sak temene keutamaan yang Allah berikan kepada manusia iku lam yadruk ora bakal ninggal, tidak meninggalkan sapa Allah hu ing manusia fil hayati di dalam kehidupan manusia, yastahdi yang minta bimbingan sapa manusia, bima kelawan barang auda'a kang wis menitipkan, yang sudah menitipkan hu ing ma sapa Allah fihi ing dalem manusia min fitratin salimatin. Penjelasan dari apa yang dititipkan oleh Allah kepada manusia itu adalah fitratin salimatin, kefitrahan, kesucian yang memberikan keselamatan, yang menyelamatkan, yang bersih, ya. Nah, fitratun salimatun itu apa? Tuqawiduhu, menuntun apa fitrah salimah hu ing manungso ilal khairi maring kebaikan, wa tursyidu lan yang akan membimbing sopo opo fitratun salimah hu ing manungso ilal barri kepada kebaikan juga, fahasbu selalu melulu selalu. Jadi fitrah salimah ini yang Allah titipkan kepada manusia, yang memimpin dan membimbing manusia kepada kebaikan dan kepada kebaikan juga. Nah, ini tentu sangat penting sekali bagi umat manusia, karena memang manusia hanya manusia makhluknya Allah berikan fitrah salimah ini. Bal ba'atha, bahkan ba'atha wis mengutus sapa Allah ilaihi maring manungsa baina fatratin di antara satu masa wa ukhra dan masa yang lain, rasulan ing seorang rasul, yahmilu kang membawa sapa rasul minallahi saking Allah kitaban ing kitab, yada'u kang mengajak sapa rasul hu ing manusia ila ibadatillahi wahdah, kepada beribadah kepada Allah satu-satunya, wa yubasyiru lan memberikan kabar gembira sapa rasul, wa yunziru dan memberikan peringatan sapa rasul, litaquma agar berdiri atau ada alaihi ing atase manungsa apa al-hujjatu hujjah. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rusulan mubasyirina wa mundzirina li'ala yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Nanti silakan dilihat, ini ada tandanya, referensinya ya, ayat berapa, surat apa. Maksud saja artinya rasul-rasul pembawa berita dan berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada hujah, tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah rasul-rasul diutus. Nah, jadi dengan diutusnya rasul itu bisa menjadi alasan atau bukti yang tidak bisa dibantah lagi ya oleh manusia. Oke, lanjut. Wazallat al-insaniyatu, wazallat al-insanu, dan tetap berlaku apa al-insaniyatu. Jadi al-insaniyatu ini makna asalnya adalah yang berkaitan dengan manusia. Di antara terjemahan ada yang menerjemahkan sistem manusia, sistem yang berlaku pada manusia, struktur kemanusiaan, sistem kemanusiaan. Wazallat al-insaniyatu, dan tetap berlaku apa sistem kemanusiaan, fi tatawwuriha wa raqiyiha al-fikri. Kalau saya mengartikannya ya manusia gitu aja ya. Wazallat al-insaniyatu, dan tetap berlaku yang berkaitan dengan manusia, fi tatawwuriha, di dalam perkembangannya
manusia, waroqiha dan perkembangannya juga manusia, al-fikri yang bersifat pemikiran. Jadi sistem manusia, ya manusia itu sendiri ya terus berkembang, tidak apatis tapi dinamis, terus berkembang. Lah, wal wahyu lan utawi wahyu iku yuawidu mendatangi kembali apa wahyu ha ing al insania, kemanusiaan tadi, sistem kemanusiaan tadi. Jadi wahyu itu selalu datang kembali gitu. Jadi pada satu kaum datang wahyu, kemudian ada kaum berikutnya datang lagi wahyu. Bima kelawan barang yunasibu kang nyocoki opo ma ha ing manusia. Jadi wahyu tadi itu datang ya tentu yang sesuai dengan kaum yang yang pemikiran, perkembangan kaum atau perkembangan manusia pada saat itu, pada zaman itu. Wayahalu lan mengatasi opo al wahyu masyakilaha ing piro-piro problematika atau permasalahan manusia al waktiyah yang sementara. Jadi yang berlaku pada saat itu, pada masa itu, pada saat atau pada masa di masa manusia itu, di waktu manusia yang berada saat itu. Fi nutaqi qaumi kulli rasulin, di dalam lafal atau ucapan kaum setiap rasul, setiap utusan. Jadi wahyu diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Hatta iktamala najuha, hatta sehingga iktamala jadi sempurna apa najuha, kematangan sistem kemanusiaan itu. Wa aroda dan menghendaki, wa aroda wis menghendaki sapa Allahu Allah di risalati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi atau untuk risalah Nabi Muhammad SAW, menghendaki apa? Antusyriqa yang terbit atau muncul apa risalatu Muhammad SAW alal wujudi ing atase adanya, eksisnya. Faba'atha maka mengutus sapa Allahu ing kanjeng Nabi Muhammad SAW ala fatratin ing atase satu masa minar rusuli dari piro-piro rasul. Yukmala yang untuk menyempurnakan sapa kanjeng Nabi Muhammad SAW sorha ikhwanihi ing bangunan saudara-saudara dulur-dulure kanjeng Nabi Muhammad SAW rupane ar-rusuli pira-pira rasul as-sabiqina yang sudah lalu. Dengan apa menyempurnakannya? Bisyari'atihi kelawan syariati kanjeng Nabi Muhammad SAW al-ammati yang bersifat umum, al-khalidati yang bersifat kekal. Wa kitabuhu lan utawi kitab kanjeng Nabi Muhammad al-munazzalu alaihi yang diturunkan apa kitab alaihi kanjeng Nabi Muhammad wa huwa dan utawi kitabuhu al-munazzal alaihi iku al-Qur'anu al-Karimu, kitab itu Al-Qur'an al-Karim. Rasul bersabda, "Mithli wa mithlul anbiya'i min qabli kamithli rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna minhu wa yaquluna laula hadhihi al-labinah fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Ini artinya perumpamaan diriku dengan para nabi sebelum aku adalah bagaikan orang yang membangun sebuah rumah dibuat dengan baik dan diperindahnya rumah itu kecuali letak satu bata di sebuah sudutnya. Maka orang-orang pun mengelilingi rumah itu, mereka mengaguminya dan berkata, seandainya bukan karena batu bata ini, tentulah rumah itu sudah sempurna. Maka akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Fal-Qur'anu maka utawi Al-Qur'an iku risalatullahi adalah risalah Allah
ilal insaniyati kafatan, untuk manusia secara menyeluruh. Waqad tawataratin nususu, waqad dan sungguh sudah turun secara mutawatir, berterusan ya, maksudnya apa an-nususu piro-piro nas ad-dalatu yang menunjukkan apa nas ala dzalika ing atase mengkono-mengkono fal Qur'anu risalatullahi ilal insaniyati kaffa fil kitabi was sunnati, ing dalam kitab Al-Qur'an was sunnati dan sunnah. Contoh dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Nah, sebagaimana Allah berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu semua. Kemudian juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan ke semesta alam. Wakana, ini wakana Rasul bersabda, ini kita lihat sini ya. Yang nomor 5 ini fi sahihaini min hadisi uti khamsan lam yu'tahunna ahad qabli. Jadi ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam hadis yang terkait dengan ukti itu aku diberikan sapa aku, yaitu kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi Muhammad, khamsan ing 5 perkara lam yu'tahunna yang tidak diberikan apa 5 perkara iku ahadan qabli ing seorang pun sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasul bersabda, wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi kaffatan. Artinya, setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedang aku diutus kepada segenap umat manusia. Wala ya'tiyalan ora bakal teko ba'dahu ing dalam sauwese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah risalah yang lain. Jadi tidak akan ada risalah lain setelah risalahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka ana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad, ya kanjeng Nabi Muhammad, sekali-kali bukan bapak seorang lelaki di antara kamu, tetapi kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Fala gharwa moko ora ono sebentar. Fala gharwa moko ora ono keheranan. Penjelasannya, kenapa tidak ada keheranan, tidak mengherankan, min ayat dia, yaitu ayat dia yento teko apa Al-Qur'anu Qur'an wafian menjadi yang memenuhi. Wafian itu hal menjadi sesuatu yang memenuhi, yang menjawab ya, bijami'i matalibil hayatil insaniyati, kelawan sekabehane itu semua kebutuhan hidup manusia, alal khususil ula ing atase dasar-dasar yang utama, lil adyani as-samawiyah, maring piro-piro agama samawi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim
wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah berfirman, Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi maksudnya adalah dapat memberikan solusi, memenuhi, menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia yang didasari dengan aturan atau didasari dengan prinsip-prinsip agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watahadda dan telah menantang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam al-araba ing wong Arab bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an yang mendatangkan Al-Qur'an. Maqad nazala dan sudah turun teman-teman wis turun apa Al-Qur'anu bilisanihim dengan ucapannya dengan bahasanya orang Arab. Wahum lan utawi wong Arab iku arbabul fasahati wal bayani, yaitu orang-orang yang ahli dalam fasoha dan juga dalam bayan penjelasan. Fa'ajizu moko jadi lemah atau tidak mampu sapa al-arabu wong Arab, lemah dari apa? An ayyatu saking yento mendatangkan sapa al-arab bimitlihi kelawan seperti sepadani Al-Qur'an. Au bi asyri suwarim mislihi atau mendatangkan 10 surat seperti Al-Qur'an. Au bi suratim mimithli atau satu surat sepadane Al-Qur'an. Fathabata moko wis tetep lahu maring Al-Qur'an apa al-ijazu kam ijazatan Al-Qur'an fa bi ijazihi moko kelawan kemukjizatan Al-Qur'an sabatat moko dadi tetep apa ar-risalatu risalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa katabalan wis menyatat wa katabalan sudah menentukan sapa Allahu Allah lahu maring Al-Qur'an al-hifdha ing pemeliharaan, penjagaan, wan naqla al-mutawatirah dan penukilan, perpindahan secara mutawatir, duna tahrifin au tabdilin, tanpa adanya pemalsuan atau adanya perubahan. Famin awsafi Jibril allazi nazala bihi famin awsafi Jibril lan famin moko iku setengah saking piro-piro sifat malaikat Jibril ya alladzi nazala bihi alladzi kang nazala wis turun apa Al-Qur'an bihi wis turun apa Jibril sapa Jibril bihi kelawan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an turun beserta malaikat Jibril dengan wis turun malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an gitu maksudnya. Nazala bihi Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim nazala bihi ar-ruhul amin. Dia di bawah turun oleh roh yang terpercaya. Jadi sifat di antara sifat malaikat Jibril yang telah turun sapa bihi dengan Al-Qur'an, jadi membawa Al-Qur'an. Wa min awsafihi, nah ini nazala bi ar-ruhul amin, di antara sifatnya adalah ar-ruhul amin yang terpercaya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terpercaya, mempunyai sifat yang terpercaya. Wa min awsafihi wa awsafil al-munazzal alaihi wa min awsafihi lan di antara sifat pira-pira sifati Al-Qur'an wa awsafi dan pira-pira sifati wa minan iku setengah saking pira-pira sifati Al-Qur'an wa awsafi dan pira-pira sifat wong kang diturunkan alaihi yang atasi Al-Qur'an ya. Innahu
innahu sak temani Al-Qur'an iku langsung saja kan ini ayatnya. Innahu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Qur'an ini sifat-sifat Al-Qur'an dan sifat orang yang diturunkan di atasnya, yaitu innahu ini juga bisa berarti wa min awsafi dan sifat malaikat Jibril ya. Dan juga bisa juga di dalam sifat Al-Qur'an innahu laqaulu rasulun karim dzi quwwatin, kalau ini sifatnya malaikat Jibril ya. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini menjelaskan tentang wamin awsafihi, wamin awsafihi adalah di antara sifat-sifatnya Al-Qur'an, sifat-sifatnya malaikat Jibril ya. Artinya Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di alam malaikat, lagi dipercaya. Dan temanmu yaitu Kanjeng Nabi Muhammad yang diturunkan atasnya Al-Qur'an, yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sekali-kali bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya ia telah melihat Jibril, malaikat Jibril, di ufuk yang terang, dan dia bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Kemudian juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ini tentang sifat Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, berada pada tempat yang terpelihara, yaitu Lauhil Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Walam takun lan ora ono apa hadhil mizatu iki keistimewaan atau kekhususan li kitabin akhar minal kutubis sabiqah, bagi kitab yang lain dari kitab-kitab yang telah lalu. Li annaha karena sak temene kutub as-sabiqah, kitab-kitab yang lalu, iku jaat wis teko apa kutub as-sabiqah mau kutatan hale sementara, temporer, bizamanin khas kelawan waktu atau zaman tertentu. Wasadaqallahu idz yaqul, Maha suci Allah, maha benar Allah yang telah ketika mengatakan, telah berfirman supaya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang sesungguhnya yang menjaga Al-Qur'an. Ya. Menurunkan Al-Qur'an, sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Wa tajawazat risalatul Qur'ani, wa tajawazat wis melewati, melampaui apa risalatul Qur'ani, risalah Al-Qur'an, al-insa ing menungso, ilal jinni sampai golongan jin. Allah berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala
dan berimanlah kepadanya, kepada Allah SWT, dan berimanlah kepadanya. Wal Qur'anu lan utawi Al-Qur'an bitilkal khosoisi kelawan iku-iku kekhususan ya Al-Qur'an seperti yang kita sampaikan di atas tadi memiliki banyak keistimewaan. Iku yu'aliju mengatasi, menyelesaikan al-muskilati piro-piro permasalahan al-insaniyati manusia fi syatta murafiqil hayati di dalam berbagai segi kehidupan manusia. Jadi dalam berbagai segi kehidupan manusia Al-Quran mampu memberikan solusi. Ar-ruhiyati baik yang bersifat rohani, wal aqliyati yang bersifat mentalitas pemikiran, wal badaniyati yang bersifat jasmani, wal ijtimaiyati yang bersifat sosial, wal iktisadiyati yang bersifat ekonomi, wasiyasiyati yang bersifat politik, ilajan hakiman dengan solusi atau dengan penyembuhan yang bijaksana. Li'annahu kana satamani Al-Qur'an ikut tanzilul hakimil hamidi. Diturunkan oleh zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa yad'u dan meletakkan apa Al-Qur'an likuli muskilatin maring saben-saben masalah bilas miha dengan sentuhan, dengan menyentuh ya maskalah itu setiap masalah asy-syafi dengan sentuhan yang mujarab fi ususin ammati yang dalam dasar-dasar yang umum, dengan dalam dasar umum. Tatarassamu menjadi dasar sketsa, menjadi dasar ya apa ususun amma. Jadi Al-Qur'an dalam menyelesaikan masalah-masalahnya itu telah memberikan prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep dasar yang berlaku secara umum. Nah, dengan prinsip dasar itu tatarassamu menjadi dasar, menjadi sketsa apa usus amma al-insaniyata baking manusia khutoha ini maf'ul yang kedua juga langkah-langkah manusia. Jadi sebagai dasar bagi langkah-langkah manusia dalam hidupnya. Wa tabni lan membangun apa ususu amma alaiha ing atase al-insaniya ing atase manusia juga fi kulli asrin ing dalem. Jadi waktu benar lan dibangun apa usus amma itu alaiha ing atase manusia, jadi menjadi dasar juga ya fi kulli asrima yulaimuha fi kulli asrima ing dalam saben-saben masa yang sesuai, yang menyesuai dengan, yang nyocoki dengan manusia. Jadi membuat dasar-dasar yang itu menjadi fondasi untuk setiap masa pada masa yang sesuai dengan masa pada masa manusia itu. Faktasaba moko wis tercapai bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-khosai Al-Quran bitilkal khosai yu'alijul muskilat sampai selesai. Solahiyatuhu utawi kelayakan ya, kepantasan dari Al-Quran likuli zamanin maring saben-saben zaman masa wa makadin saben-saben tempat. Fahuwa moko utawi Islam ini ya bahwa mengkotai Islam itu dinul khulud, adalah agama yang kekal. Wama arwa'a wama
arwa'a ma qalahu da'iyatul Islam fil qarnir rabi' asyar, dan sesuatu yang sangat sangat indah sekali apa yang dikatakan wa ma arwa'a ma, betapa indahnya sesuatu qala kang wis disampaikan atau diucapkan hu ing ma apa da'iyatul Islami, pendakwah Islam fil qarnir rabi asyar, pada pendakwah Islam pada abad ke-14, yang mengatakan al-Islamu nizamun syamilun. Islam adalah agama yang mempunyai sistem yang mencakup semuanya. Yatanawalu madhahirul hayati jami'an, yang yang sistem itu mencakup gejala-gejala kehidupan manusia secara keseluruhan semuanya. Fahuwa muka utawi Islam iku daulatun, sebuah negara, wa watonun, dan juga sebuah tanah air, au hukumatun, atau Islam itu adalah pemerintahan, wa ummatun, dan bangsa, wa huwa lan utawi Islam iku khuluqun, moral, wa quwwatun, lan potensi, au rahmatun wa adalatun, atau rahmat dan keadilan, wa huwa lan utawi Al-Qur'an iku, wa huwa lan utawi Islam iku thaqafatun, pengetahuan, wa qanunun, lan undang-undang, au ilmun, dan ilmu pengetahuan, wa qada'un, dan keputusan, wa huwa lan utawi Islam iku maddatun, materi, wa sarwatun, lan kekayaan, au kasbun, atau pendapatan, wa ghina, atau kesejahteraan, wa huwa lan utawi Islam iku jihadun, jihad, wa da'watun, lan dakwah, au jaisyun, atau tentara, wa fikratun, dan pemikiran, ide, kama sebagaimana huwa utawi huwa iyo al-Islam iku aqidatun shadiqatun, akidah yang benar, wa ibadatun sahihatun, dan ibadah yang sah, sawaun bisawain, ya ya. Wal insaniyatu al mu'adzabatu al yauma fi dhamiriha, wal insaniyatu, lan utawi manusia atau struktur sistem kemanusiaan, al mu'adzabatu, kang tersiksa, al yauma, ing dalam iki dino, fi dhamiriha, ing dalam jiwanya al insaniyah, al muttaribatu, kang tidak teratur, yang tidak teratur, fi anzomatiha, ing dalam aturan-aturan insaniyah, al mutada'iyatu, kang runtuh, fi akhlaqiha, ing dalam akhlake, moral-morale insaniyah, manusia, la asima moko la asima ora ono, iku la asima ora ono pelindung, iku maujud laha maring al insaniyah, minal hawiyati, dari jurang, allati tataroddi, kang jatuh, ya, fiha apa allati, fiha, ing dalam al-hawiyah, ing dalam jurang, illal Qur'an, tidak ada yang bisa melindungi, ya, dari jatuhnya manusia ke dalam jurang itu kecuali Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya
pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Dan wal muslimuna wal muslimala utawi wong muslim kabeh hum yo al muslimuna wahdahum satu-satunya al muslimuna iku alladzina wong kang yahmiluna membawa sapa alladzina al musyila ing obor wasal to dia rijirin nuzumi di tengah-tengah kegelapan tatanan wal mabadi'i dan dasar-dasar al-ukhra yang lain faharomoko memeriksa ya, bihim kelawan faharobihim orang-orang muslim ayang faddu yang to membersihkan sapa al-muslimuna aidiyahum ing tangan-tangane orang muslim mingkulli bahrodin zaifin dari saben-saben sesuatu yang berkilau tetapi tak berharga zaifin kang palsu wa ayaqudu lan yento memimpin sapa al muslimuna al insaniyata ing manungsa sistem kemanusiaan tatanan manusia al hairata kang bingung bil Qur'anil Karim kelawan Al-Qur'an Al-Karim hatta sehingga yakhudhu mengambil sapa al muslimuna biyadiha kelawan tangane al insaniya mengambil memimpin ya mengambil alih al insaniya yang sedang bingung itu ila syati islami kepada tepian keselamatan wa kama kanat lahum wa kama dan sebagaimana ono kanat ono opo lahum maring muslimuna opo ad-daulatu negara atau negara bil Qur'ani dengan Al-Qur'an fil madi sebagaimana yang sudah ada bagi orang muslim itu bangsa negara pemerintahan yang mengikuti Al-Qur'an pada zaman yang lalu ketika umat Islam jaya besar fa innaha maka saat temani ad-daulah ukadzalik seperti itu lantakuna ola bakal ono opo ad-daulah ya negara yang maju yang jaya negara Islam yang maju yang jaya lahum maring al muslimuna kedua wong kan muslim illa bihi kecuali dengan Al-Qur'an fil hadir pada masa sekarang wallahu a'lam bishawab mugi-mugi bermanfaat karena ini rekaman jadi kita batasi saja supaya nanti tidak terlalu membosankan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.